Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Milah dengan NIM D1A023202 dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu patogen penyebab penyakit pada tanaman, yang dimana saya akan menjelaskan tentang nematoda sista kuning atau Globodera rostochiensis, penyebab penyakit pada tanaman kentang Solanum tuberosum L, dan cara pengendaliannya. Nematoda merupakan hewan mikroskopis berbentuk cacing silindris yang hidup bebas di tanah, air, atau bersifat parasit pada tanaman dan hewan. Nematoda parasit tanaman memiliki alat mulut berupa stilet yang digunakan untuk menusuk dan mengisap cairan sel tanaman sehingga mengganggu penyerapan air serta unsur hara. Salah satu nematoda parasit yang sangat merugikan pada tanaman kentang adalah nematoda sista kuning Globodera rostochiensis. Nematoda ini termasuk ke dalam famili Heteroderidae yang menyebabkan penyakit sista kuning pada akar kentang. Gejala serangan biasanya tampak pada pertumbuhan tanaman yang kerdil, daun menguning, serta munculnya bulatan kecil berwarna kuning hingga coklat atau sista pada permukaan akar. Selanjutnya, Globodera rostochiensis merupakan nematoda endoparasit obligat yang hidup pada akar tanaman kentang. Siklus hidupnya terdiri dari 5 stadium, seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan, yang terdiri dari larva instar pertama J1, larva instar kedua J2, larva instar ketiga J3, larva instar keempat J4, dan individu dewasa. Stadium infektif adalah J2 yang menetas dari telur dalam sista setelah terinduksi oleh eksudat akar kentang. Setelah menembus akar, J2 ini menetap dan membentuk sel sinkitium yang berfungsi sebagai sumber nutrisi. Betina dewasa akan berkembang menjadi struktur bulat berwarna kuning, kemudian mati dan membentuk sista yang berisi ratusan hingga ribuan telur. Selanjutnya karakteristik dan klasifikasinya. Nah, secara taksonomi, Globodera rostochiensis termasuk dalam filum Nematoda, ordo Thailandchida, famili Heteroderidae, dan genus Globodera. Terdapat 2 spesies utama penyebab penyakit sista pada kentang, yaitu Globodera rostochiensis, nematoda sista kuning, dan Globodera pallida, atau nematoda sista putih. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari warna sista dan beberapa ciri morfologi lainnya. Di beberapa negara, Globodera rostochiensis terbagi menjadi beberapa ras fisiologi atau pathotype, di antaranya adalah RO1 hingga RO5 yang berbeda dalam tingkat virulensinya terhadap gen ketahanan kentang tertentu. Selanjutnya morfologi, larva instar kedua atau J2 ini berbentuk silindris dengan ujung posterior meruncing. Panjang tubuhnya ini sekitar 400 hingga 500 nanometer dengan mulut yang dilengkapi stilet atau alat penusuk sepanjang lebih kurang 20 nanometer untuk menembus dinding sel akar. Nah, betina dewasa berbentuk bulat, berwarna putih hingga kuning keemasan, kemudian berubah menjadi coklat ketika mati dan menjadi sista. Sista memiliki dinding tebal yang keras dan berisi ratusan telur. Jantan dewasa memiliki tubuh lebih panjang dan ramping serta meninggalkan akar setelah dewasa untuk membuahi betina. Selanjutnya anatomi. Nah, secara anatomi, Globodera rostochiensis memiliki sistem pencernaan yang lengkap, seperti terlihat pada gambar sebelah kanan ini, yang terdiri dari mulut, stilet atau alat penusuk, esofagus dengan kelenjar subventral dan dorsal, usus tengah, dan anus. Stilet digunakan untuk menusuk sel akar yang menyuntikkan sekresi enzimatik yang menyebabkan terbentuknya sinkitium. Kemudian sistem reproduksi betina terdiri atas satu ovarium besar yang menghasilkan telur dalam jumlah banyak, sementara jantan memiliki testis tunggal yang panjang. Adaptasi anatomi ini memungkinkan Globodera rostochiensis menjadi parasit menetap yang efisien. Selanjutnya, gejala dan tanda serangannya. Seperti terlihat pada gambar di sebelah kiri, ini merupakan tanaman kentang. Serangan Globodera rostochiensis
pada tanaman kentang ini umumnya terlihat pada bagian akar dan pertumbuhan tanaman di atas tanah. Gejala khas di lapangan berupa pertumbuhan tanaman yang tidak seragam, daun berwarna hijau pucat hingga kekuningan, tanaman kerdil, serta hasil umbi yang kecil dan jumlahnya berkurang. Pada sistem berakaran, akar tampak menebal, bercabang banyak, dan sering disertai bintil kecil berwarna putih hingga kekuningan, yang merupakan betina nematoda yang menempel pada permukaan akar. Seiring waktu, betina yang mati akan berubah menjadi sista berwarna coklat yang berisi ratusan hingga ribuan telur. Nah, sista ini menjadi sumber inokulum utama pada musim tanam berikutnya. Gejala di atas seringkali sulit dibedakan dari defisiensi unsur hara atau penyakit akar lainnya, sehingga pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Nah, berikut merupakan dampak dan kerugian pada produksi. Serangan Globodera rostochiensis dapat menyebabkan kerugian hasil yang sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan 10 telur per gram tanah dapat menurunkan hasil kentang hingga 2-4%, tergantung varietas dan kondisi lingkungan. Pada tingkat populasi tinggi, penurunan hasil dapat mencapai 50 hingga 80%. Nematoda ini juga menyebabkan penurunan kualitas umbi, ukuran yang tidak seragam, dan memperpendek masa simpan hasil panen. Selain itu, keberadaan sista di tanah menyebabkan area pertanaman dikategorikan sebagai daerah tertular atau infested zone, yang berdampak terhadap larangan distribusi bibit dan pengawasan karantina. Dampak jangka panjang dari investasi adalah berkurangnya produktivitas lahan secara berkelanjutan, karena sista dapat bertahan hingga lebih dari 20 tahun di dalam tanah tanpa kehilangan daya tetas. Selanjutnya, penyebaran dan epidemiologi. Penyebaran Globodera rostochiensis terjadi terutama melalui tanah dan bahan tanam yang terkontaminasi sista. Sista dapat terbawa oleh tanah yang menempel pada umbi, alat pertanian, alas kaki, kendaraan, dan air irigasi. Dalam kondisi lembab dan suhu tanah 15 hingga 20 derajat Celcius, larva J2 menetas dan mulai menginfeksi akar tanaman inang. Di Indonesia, keberadaan nematoda sista kentang telah dilaporkan di beberapa sentra produksi seperti di Dieng, Pangelangan, dan Brastagi yang memiliki suhu rendah dan intensitas tanam yang tinggi. Kondisi ini mendukung kelangsungan hidup sista serta mempercepat siklus hidup nematoda di lahan yang sama tanpa rotasi tanaman. Selanjutnya, strategi pengendalian. Yang pertama itu adalah pengendalian budidaya atau kultural. Pendekatan kultural merupakan langkah utama dalam strategi pengendalian nematoda sista kentang. Beberapa cara yang efektif antara lain rotasi tanaman dengan inang seperti jagung, gandum, atau kubis selama 3 hingga 4 tahun. Penggunaan bibit kentang bersertifikat, bebas PCN, serta desinfektan alat pertanian juga penting untuk mencegah penyebaran. Yang kedua itu pengendalian budidaya. Pemulihan kentang tahan nematoda telah menghasilkan beberapa varietas dengan gen ketahanan H1 yang efektif terhadap Globodera rostochiensis, Phytotype RO1, atau Ivanova. Namun, ketahanan tersebut tidak efektif terhadap Globodera pallida atau ras lainnya. Oleh karena itu, penggunaan varietas tahan sebaiknya disertai rotasi tanaman agar tekanan seleksi terhadap populasi nematoda tidak meningkat. Selanjutnya itu pengendalian kimia. Penggunaan nematisida seperti Vastiazat, Oxamil, dan fluopiram telah terbukti menekan populasi nematoda di tanah. Namun penggunaannya dibatasi karena efek negatif terhadap lingkungan dan organisme non-target. Oleh sebab itu, pengendalian kimia kini hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam program pengendalian terpadu. Yang keempat itu pengendalian biologis dan botanikal. Pendekatan biologis menggunakan mikroorganisme antagonis seperti Pasteuria penetrans,
Pochonia chlamydosporia, dan Trichoderma herzianum menunjukkan potensi besar dalam menurunkan populasi Globodera rostochiensis. Selain itu, tanaman biofumigan dari famili Brassicaceae, misalnya Brassica juncae, mampu melepaskan senyawa isothiocyanate yang bersifat toksik terhadap telur dan larva nematoda. Selanjutnya, pengendalian terpadu dan karantina. Pengendalian terpadu menekankan kombinasi dari semua strategi di atas secara berkelanjutan. Penggunaan varietas tahan, rotasi tanaman, biofumigasi, dan monitoring populasi nematoda secara berkala merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida. Selain itu, pengawasan karantina terhadap benih dan lahan pertanaman menjadi aspek krusial agar penyebaran Globodera rostochiensis ini tidak meluas ke wilayah secara bebas. Nah, kesimpulannya itu nematoda sirta kuning atau bahasa latinnya Globodera rostochiensis merupakan patogen penting pada tanaman kentang yang menyebabkan kerusakan akar, gangguan penyerapan hara, dan penurunan hasil panen. Nematoda ini memiliki daya tahan tinggi karena sistanya dapat bertahan lama di dalam tanah, sehingga pengendaliannya perlu dilakukan secara terpadu melalui rotasi tanaman, penggunaan varietas tahan, pemanfaatan agens hayati, dan penerapan sanitasi lahan yang baik untuk menekan populasi serta mencegah penyebaran penyakit di lahan pertanian kentang. Nah, begitulah singkatnya penjelasan tentang nematoda ataupun patogen yang menyerang pada tanaman kentang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.